Ya, semoga kondisi di sekitar lokasi Tanah Gerak Tanah Toraja, Sulawesi tersebut bisa kembali pulih dan seperti sedia kala. Pemirsa, kita geser ke informasi lainnya. Seorang polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara berhati mulia dengan menjadi pengajar bagi puluhan anak jalanan. Ia bahkan rela, pemirsa, menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku pelajaran bagi anak-anak asuhnya. Sangat inspiratif. Dan berikut ini pemirsa kisah Aibda Madukala Kundoro, polisi pengasuh anak jalanan dalam segmen khusus Mereka yang Tangguh. Jadi ini perkalian, ada perkalian mendata dikali 15. Nah, ini Inilah kediaman Aibda Madukala Kundoro yang berlokasi di perumahan Perbata Kalila, Kelurahan Wundudop, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Di rumah mungkin inilah Aibda Madukala Kundoro tinggal bersama seorang istri beserta 3 orang anaknya. Seperti biasa, sebelum berangkat bekerja, Madukala Kundoro menyempatkan diri untuk bersilaturahmi dengan tetangga sekitar kompleks sambil menunggu tukang sayur langganannya lewat. Setelah pekerjaan rumah beres, Aibda Madukala bergegas menuju tempat dinasnya di Mapolsek Baruga. Ya, selain bertugas sebagai Babin Kamtibnas, Madukala Kundoro juga menyisihkan waktunya untuk mengajar puluhan anak jalanan yang putus sekolah. Personil Korps Bayangkara itu bercerita, jiwa sosialnya tersentuh saat melihat anak jalanan merokok, menghirup lem, meminum minuman keras, bahkan mengkonsumsi narkoba. Saat itu hatinya tergerak, merangkul puluhan anak jalanan dengan membuat rumah belajar yang dipinjami dari salah seorang dermawan. Hingga tahun 2022, tercatat sedikitnya 72 orang yang rata-rata usianya 5-15 tahun menjadi anak didik Aibda Madukala Kundoro. Waktu belajar dilakukan seminggu 3 kali, yakni tiap hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Materi yang diajarkan juga beraneka ragam, mulai PPKN, matematika, bahasa Indonesia, menggambar dan mewarnai, hingga penyuluhan bahaya narkoba. Sedangkan untuk materi pendidikan agama dan baca tulis Al-Quran dibantu sang istri, Dini Rizkawati. Selain merelakan waktu sebagai tenaga pengajar, Madukala juga merelakan gajinya untuk dibagi dengan 72 anak didiknya. Tiap bulan, Madukala menyisihkan Rp1.500.000 hingga Rp2 juta dari total gajinya sebesar Rp4 juta untuk membeli buku dan keperluan belajar lainnya. mereka antusias dengan adanya kegiatan belajar secara gratis dan cuma-cuma mereka baku panggil-panggil. Jadi seakan-akan mereka jadikan tempat belajar, tempat bermain, dan juga tempat berkreativitas. Inilah generasi bangsanya kita yang berada di tengah kota dan mungkin masih sangat dibutuhkan perhatian dari pemerintah. Mudah-mudahan juga dengan adanya bimbel ini, Bapak bisa membantu melahirkan generasi penerus bangsa yang lebih baik lagi, yang kelak insya Allah bisa menjadi kebanggaan orang tua, bahkan negara. Selain melakukan bimbingan belajar, Aibda Madukala juga melakukan rehabilitasi kepada puluhan anak didik yang pernah mengkonsumsi narkoba saat hidup di jalanan. 2 kali dalam sebulan, Madukala membawa 20 orang anak tersebut ke klinik BNN untuk menjalani rehabilitasi. Pembelajaran yang paling bagus menurut kami adalah pengenalan narkoba dan jenis-jenis narkoba, kemudian bagaimana pencegahannya. Kehadiran rumah belajar yang dipelopori Aibda Madukala Kundoro sangat dirasakan manfaatnya. Selain membuat anak jalanan menjadi pintar dan mengenal Tuhan, juga mengajarkan anak menjauhi tindak kriminalitas dan bahaya narkoba. Mimpi terbesar Madukala Kundoro, kegiatan sosial yang ia lakukan sampai ke mata dan telinga orang nomor 1 di Indonesia. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, Anyus melaporkan.